UMKM dalam perekonomian Indonesia memang tak diragukan lagi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM per Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,07% atau setara 8.573,89 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,42%. Di bawah saya ada 120 sampai 140 UMKM yang menghidupi saya. Ya, saya dapat duit dari dia kok. Dia bisa bikin produk, tapi dia tidak tahu segmen pasar, dia tahu ya bagaimana ya menjualnya, harganya yang cocok berapa, ya Bapak yang akhirnya, cocok, bukan yang murah ya. Ya kan seperti itu. Segmen pasarnya ini orang kota apa orang kampung? Lain, ya. Kalau orang kota kasih makanan kampung, kalau orang kampung kasih makanan kota kan itu. Nama saya Karti, asalnya dari Banjarnegara. Saya profesi awalnya tukang pijit. Dari rumah ke rumah, alias door to door ya. Saya waktu itu kan memang langganan pijitnya Pak Ferry yang punya floating market ini. Waktu itu saya ditawarin buat gabung, buat jualan. Awalnya waktu itu saya awal pertama nolak, karena waktu itu saya takut masih belum, ya mungkin karena saya basicnya awalnya bukan dagang ya. Awalnya karena Pak Ferry meyakinkan buat saya, terus saya cobain. Yang tadinya saya ngelulur, akhirnya pelan-pelan saya lepas dan makin lama makin betul-betul saya lepas dan saya lebih serius di dagang. Awalnya sampai 6 bulan nggak tutup modal ya, jadi nggak ketutup modal, buat bayar karyawan juga kurang waktu itu. Tapi saya nggak putus asa, saya yakin kalau floating market itu bakal ada kemajuan, bakal ada kehidupan gitu. Kalau lagi nggak libur hari-hari ya sekitar dua. Kalau weekend sampai 3 ke atas. Karyawannya sekarang berapa? Kalau karyawan di floating marketnya sendiri sekarang ada 5 sama casualan. Kalau keseluruhan sekitar 17. Usaha itu menurut saya itu tuh peluang yang sangat besar ya buat mengubah kehidupan. Terutama kalau kayak saya kan punya anak 2. Dulu saya ketakutan nggak bisa nyekolahin anak. Bener, sampai ketakutan gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya gabung sama Pak Ferry, saya dagang, saya bisa nyekolahin anak-anak saya. Nama saya Pak Wiyatno, biasa dipanggil Mas Naro, dari Klaten. Mulai jualan sate tahun 80, lokasinya di Jalan Karmel. Omsetnya paling masih ratusan ribu, Mbak. Iya, masih ratusan ribu. Sulit buat ngedatangin pelanggan, Mbak. Karena banyak saingan kan dulu. Pak Ferry waktu itu datang ke Gereja Karmel, makan sate. Ya saya diajakin jualan di sini di floating market. Ya alhamdulillah semenjak di sini omset saya berlipat. Iya malah bertambah kan. Karyawan banyak. Karyawan sekarang hampir 19, tapi sebelum pandemi kan 33. Sebulan itu bisa 200 juta sebulan. Kebetulan dulu ngelamar ke Tahu Solembang, jadi tukang goreng tahu dulu. Udah gitu suruh kerja buka sendiri, buka perusahaan sendiri, serba tahu sama pisang goreng. Dikasih kepercayaan, alhamdulillah sama Bapak, diajari sama Ibu tentang gimana ngelola usaha, ngembangin usaha, tata cara berjualan kayak gitu sama beliau, sama Ibu dan sama Bapak.
dikasih pengarahan terus, diajarin terus sampai sampai ke pengeluaran harus detil, pemasukan harus gimana, semuanya diajarin sama beliau. Pertama mah tekun mungkin ya Neng ya, tekun, dijalani dengan ikhlas, itulah pasti hasilnya juga bagus gitu. Sehari kalau dulu kan sehari sampai 1 hari itu sampai dapat 22 juta. 1 hari itu pendapatan 1 hari. Dari tidak mampu sama sekali nyekolahin anak, jadi bisa sampai anak ibu jadi perawat. Yang satu jadi sarjana hukum, alhamdulillah. Sekarang terus yang ketiga sekarang di Telkom. Terus yang alhamdulillah udah bisa umroh. Ketulusan yang terpancar dari setiap kata-kata yang diucapkan membuat saya yakin kolaborasi yang baik antara pelaku bisnis tempat wisata dan UMKM menjadi berkah manis yang membawa senyum. Tak hanya bagi kelompok wisatawan yang berkunjung, tetapi juga pada usaha mikro kecil dan menengah yang ikut terangkat dan terus berdetak hari demi hari. Bagi pelaku bisnis itu harus peka ya, harus tahu kebutuhan dari keluarga. Kalau dia segmen pasarnya keluarga di tahap yang mana gitu ya, apakah balita atau semua, dia harus menyediakan apa yang diperlukan oleh keluarga. Contohnya ya, yang saya sering temui, ketika keluarga yang mempunyai anaknya masih perlu susu ya, susu permula misalkan, dia akan kesulitan mencari air panas itu. Nah mungkin kalau memang pelaku usaha gitu memfokuskan tempat timpaknya kepada keluarga di tahap tersebut, sebaiknya tahu gitu kira-kira yang dibutuhkan oleh keluarga pada tahap siklus keluarga seperti itu, dia perlu apa gitu, disediakan, difasilitasi. Berwisata bersama keluarga memang menyenangkan. Kesejukan udara ditambah keramahan yang ditemukan menambah kenyamanan. Potensi ini yang perlu diolah agar semua mendapat manfaat. Bukan hanya pelaku usaha, tapi juga masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi nasional. Kita jumpa pekan depan.